wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الكرام. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, sebelum pengajian kitab Tauhid kita lanjutkan berita duka dari jamaah kita Majlis Salim Al-Fatah yang meninggal dunia diakibatkan getaran dari tabung gas. Jadi dimohon ini sebagai pelajaran buat diri kita. Kalau dekat dengan tabung gas, jangan sesekali memegang HP. Jadi HP harus jauh. HP harus jauh. Jangan sesekali memegang tabung gas dalam keadaan HP hidup. Hati-hati, ini pelajaran buat diri kita agar jangan sampai terulang kembali, agar selamat, agar diberikan berkah dari Allah, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya insyaallah. Kita bacakan Fatihah khusus untuk jamaah Majlis Salim Al-Fatah yang meninggal dunia hari ini. Sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillah, di mana pada malam ini lanjutan pengajian kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah karangan dari guru ulum sendiri Habib Zaid bin Ibrahim bin Samir. Beliau salah satu mufti, alim, wali kutub yang berada di Madinatul Munawwarah. Beliau salah satu guru dari Habib Umar bin Hafid, guru spiritual di sini pada saat Habib Umar bin Hafid itu masih belajar tahun sini di Beidon, di ujung dari Hadramaut. Kitab ini sangat luar biasa, memberikan bimbingan, memberikan pemahaman sangat luar biasa. Dan banyak ulama-ulama karismatik yang datang mengambil ijazah lawan sini, termasuk Tuan Guru Syekh Muhammad Zain yang dulu. Waktu itu, perlu lupa, di bawah tahun 2000, Tuan Guru waktu itu umroh, kalau nggak salah di bulan suci Ramadan, ya, dengan beberapa murid-murid kesayangan Tuan Guru Syekh Muhammad Zain yang dulu ke Madinah waktu itu menemui Habib
semua mendapatkan keberkahan insyaallah. Sampailah kepada bab sifatu sallallahu alaihi wasallam khulqiyah. Sifat dari sifat Rasulullah dalam segi budi pekerti Nabi. Kita ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti jejak Nabi. Karena kita lahir di muka bumi ini, tidak satupun ilmu yang ada pada diri kita kosong dari bimbingan, sehingga Allah Ta'ala jadikan Al-Quran ini sebagai sumber ilmu, sumber petunjuk, dan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, agar kita sebagai umat Islam tidak meniru-niru perilaku orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Karena Nabi jauh-jauh hari menggambarkan bahwa keadaan mereka ini akan ditiru oleh umatnya. Kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun, sebagian umatnya akan meniru masuk ke lubang biawak pun. Maka Allah memerintahkan agar kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Jejak yang mulia, jejak yang agung, membuat orang yang hina menjadi mulia apabila mengikuti jejak Rasulullah SAW. Menyebabkan orang yang rendah menjadi tinggi derajatnya, menyebabkan orang yang mulia bertambah mulia apabila mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini bukan didikan manusia, tapi Allah yang mendidik Nabi Muhammad. Allah langsung yang memantau, yang mendidik Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memberikan pelajaran adab kepadaku dengan sebaik-baiknya adab, aturan perilaku yang baik. Kita akan buka, kita akan singkat bagaimana akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW, sampai Allah memujinya dengan pujian yang sangat agung yang belum pernah Allah Ta'ala memuji para nabi-nabinya. Di mana Allah Ta'ala menciptakan 124.000 nabi, tidak ada satupun dari nabinya akhiratnya yang dipuji kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, manusia yang sangat luar biasa, di mana kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syahadat cinta kepada Allah kalau kita pula mencintai junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan singkat, kita akan baca. Kaifa kanat sifatu sallallahu alaihi wasallam khulqiyah. Bagaimana sih sifat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yang membuat kita ini penasaran. Bagaimana akhlak yang agung ini? Kalau kita meniru akhlak Nabi, maka kita pun akan menjadi terpuji. Kalau kita meniru akhlak Nabi,
maka kita pun akan menjadi mulia dengan keberkahannya Rasulullah SAW. Kama anna Rasulullah SAW ahsanun nasi khalqan fahuwa ahsanuhum khuluqan. Kalau kita lihat Nabi itu manusia yang paling bagus bentuk fisiknya, demikian pula Nabi itu manusia yang paling bagus budi pekerti. Keindahan wajah Nabi itu tidak ada duanya. Sifat-sifat Nabi itu selalu menunjukkan sifat ceria. Tidak tertawa kecuali ada sebab yang ditertawakan. Tidak mengagumi segala sesuatu kecuali ada yang ia kagumi. Ini kan lain dengan jamaah murid turun, kadang-kadang tertawa sendiri tidak ada sebab tiba-tiba tertawa. Nah, ini alamatnya kaum muslim. Kalau lama nanti berbahaya ini. Alhamdulillah billah. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalqan fahuwa ahsanuhum khuluqan. Kalau Nabi itu orang yang paling bungas wajahnya, Nabi juga paling indah, paling elok budi pekerti. Faqad jama'a Allah fihi mahasin al-akhlaq ma lam yajma'hu fi ghairi al-itraq. Allah Ta'ala mengumpulkan atau menghimpun semua akhlak yang mulia Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang belum pernah Allah Ta'ala mengumpulkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Wa adabahu fi kitabihil aziz. Dididik dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bi ahsanil adab, dengan sebaik-baiknya didikan, kulliha, semuanya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah suri tauladan buat diri kita. Kita mengikuti bagaimana jejak Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan agar diri kita ini dikumpulkan dengan Rasulullah SAW kelak di surganya Allah. Karena tidak ada cara yang paling manjur untuk supaya kita dekat dengan Allah dan Rasulnya, supaya kita ini bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah, kecuali al-mutaba'atu lis-sunnatihi, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya. Habib kalau tidak tahu, belajar supaya tahu. Jangan biarkan diri pian tidak tahu. Jangan alasan tidak tahu. Pada akhirnya yang akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah gara-gara tidak tahu. Belajar ilmu agama, belajar, duduk, dengarkan, ditulis, direkam, dihafalkan. Karena ilmu ini tidak akan pernah bisa bermanfaat buat diri kita kecuali diamalkan. Ilmu itu cahaya. Makanya orang-orang yang beramal dengan ilmunya Allah Ta'ala wajahnya bercahaya. Ilmu ini bercahaya. Tidak akan mungkin ilmu ini bisa bercahaya
kecuali diamalkan terlebih dahulu. Ini yang perlu diperhatikan. Lihat bagaimanakah Allah Ta'ala mendidik Nabi. Salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa, jadikanlah kau ini sebagai orang yang pemaaf. Wah, ini sulit jadi pemaaf. Lihat bagaimana Nabi, sehebat apapun orang yang jahat kepada Nabi, Nabi masih memaafkan. Kecuali kalau ada urusan yang berhubungan dengan penghinaan terhadap syariah, tidak ada toleransi. Penghinaan terhadap agama itu tidak ada toleransi. Tapi Nabi kalau untuk diri pribadi Nabi sendiri, Nabi memaafkan. Bahkan pernah seseorang yang bernama Umair di Mekah lagi duduk dengan temannya, pribadi berbicara. Umair mengatakan, aku sangat benci dan dendam terhadap Muhammad. Rasa-rasanya aku ingin membunuhnya. Cuman ada yang aku berarti. Temannya berucap, apa yang ingin berarti? Ya, aku berarti siapa yang memberikan nafkah anak istriku dan siapa yang menanggung hutangku. Dijawab oleh orang yang di sampingnya, hanya berdua aja. Aku yang akan menanggung nafkah istri dan anakmu, dan aku pula yang akan menanggung semua hutangmu. Bunuh itu Muhammad. Baik kalau begitu, tapi tolong rahasiakan antara Ikam dan aku yang mengetahui. Baik, dipersiapkan segalanya, diberikan fasilitas. Tujuannya untuk membunuh Nabi. Sampai-sampai mantau pun telah ditaburi racun. Berangkat ke Madinah. Pada saat berangkat ke Madinah, sampai di Madinah, di situ Sayyidina Umar bin Khattab lagi memberikan semangat kepada para sahabat yang lain, kemuliaan yang terjadi dalam perang Badar. Umar ini anaknya lagi ditawan pada saat kekalahan perang Badar di bulan suci Ramadan, tanggal 17 bulan suci Ramadan. Pada saat Sayyidina Umar bin Khattab melihat Umar, lantas Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, lihatlah, ini adalah orang yang menggerakkan dalam peperangan. Dia adalah Umar. Mau apa dia datang ke sini? Kebingungan Umar. Tiba-tiba sudah ketahuan. Sahabat langsung mentapal kuda, ya, pedang pun sudah berada di leher Umar. Dibawanya menghadap Rasulullah SAW. Ini pedang Sayyidina Umar bin Khattab tidak lepas di leher Umar. Tinggal menunggu komando dari Nabi, putus leher Umar. Lantas Nabi mengatakan, lepaskan pedangmu dari lehernya ya Umar. Karena diperintah Nabi, Sayyidina Umar tidak berani turun ke pedangnya. Ada apakah kau datang ke sini Umar? Oh, aku hanya bertujuan ingin melihat saja. Rasulullah menangkap firasat itu. Apa jawab Nabi? Ya Umar, kau tidak akan bisa membunuhku. Bukankah ini yang kau ucapkan kepada temanmu di Mekah? Pada saat temanmu menanggung nafkah keluargamu, menanggung hutang-hutangmu untuk membunuhku. Ya Umar, kau tidak akan bisa membunuhku.
Betapa kagetnya Umar. Dari mana Rasulullah tahu? Dari mana Muhammad ini tahu? Pada saat itu juga Umar bersaksi masuk ke dalam Islam sambil berucap, tidak mungkin ini dapat diketahui oleh manusia manapun, karena yang tahu pada waktu itu aku dan sahabatku, kecuali Allah memberitahu kepada Muhammad. Pada saat ini, ya Rasulullah, izinkan aku masuk ke dalam Islam. Pada saat itu juga Umar menjadi orang yang setia memeluk Islam. Di dalam riwayat yang lain, pada saat itu dalam peperangan Hunain, di mana sebagian orang yang benci terhadap Nabi ini ingin membunuh Nabi, ingin membunuh Nabi. Dia masuk, dia cari itu Rasulullah. Singkatnya, dia sudah dekat dengan Nabi. Pedang pun telah disediakan. Tiba-tiba di situ paman Nabi membentengi Nabi, Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar sudah dekat. Umar sudah mau mengeluarkan, ini dalam riwayat yang lain, sudah mengeluarkan mandaunya, sudah mengeluarkan pedangnya. Tiba-tiba dia melihat dari atas tubuh Nabi Muhammad ini mengeluarkan api yang menjambar. Dan Umar ketakutan pada waktu itu. Pada saat Umar sudah menjauh, dipanggil oleh Rasulullah, ya Umar, kemari. Masya Allah, gemetar Umar. Dipegangnya dadanya oleh Rasulullah SAW, dibacain oleh Rasulullah, diruqyah oleh Rasulullah. Setelah itu, setelah diangkat tangan Nabi dari dada Umar, kata Umar, demi Allah, pada waktu itu syaitan yang bersarang di dalam tubuhku sudah menjadi hilang. Kemudian Umar masuk ke dalam Islam dan berperang bersama dengan Nabi Muhammad SAW membela agama Allah. Lihat bagaimanakah sifat pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sangat besar. Tidak jarang mereka yang ingin membunuh Nabi dibebaskan oleh Rasulullah. Pada saat Fathul Mekah di bulan suci Ramadan, turun ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Pada waktu Rasulullah masuk ke kota Mekah di bulan suci Ramadan, Fathul Mekah itu di bulan suci Ramadan. Singkatnya, semua orang-orang yang rencananya dulu ingin membunuh Nabi telah berbaris di depan, satu sama yang lain berkata, "Ya Muhammad, kalau pian bunuh aku, itu sudah sewajarnya, sudah pantas sekali, karena waktu itu aku jahat kepadamu dan aku ingin merencanakan membunuhmu, ya Muhammad." Yang satu berucap, "Kalau kau tawan kami, ya Muhammad, itu sudah pantas, karena kami semua kejam kepadamu, ya Allah." Sadar. Apa aja Nabi, idhabu antum tulaqa, pergilah kalian semua bebas. Lihat bagaimana orang yang membunuh Rasulullah dibebaskan, orang yang meracun Rasulullah dibebaskan, orang yang menyihir Rasulullah dibebaskan,
Cuman ada beberapa orang, 5 orang yang wajib diberikan hukum kisos. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok orang yang menghina Islam, yang menghina agama, yang meremehkan hukum-hukum Allah. Orang ini mendapatkan kisos, ya. Sifat pemaaf Nabi ini sangat besar dan selalu membahagiakan orang dengan sifat pemaaf. Pernah diriwayatkan ada seorang laki-laki miskin datang membawa semangkok anggur. Tujuannya ingin menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lantas Nabi mengambil anggur tersebut, pemberian dari orang miskin yang datang kepada Nabi, seorang laki-laki. Rasulullah mencoba anggur yang diberikan kepada Nabi. Begitu dimakan oleh Nabi, Nabi tersenyum. Masya Allah, bahagianya luar biasa orang yang di depan. Masya Allah, alhamdulillah, Rasulullah memakan pemberianku. Diambil lagi oleh Nabi. Orang miskin ini bergembira. Sahabat keheranan. Biasanya Nabi nawarin kita. Kok Nabi gak nawarin kita ini? Ada apa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyamakan sahabat dengan dirinya. Artinya, kalau Nabi makan, sahabat itu makan. Kalau sahabat belum makan, sahabat juga tidak makan. Terutama sahabat ahli suffah yang tinggal di dekat masjid dengan membuat tenda. Sekitar 70 atau 80 orang. Ya, sahabat suffah. Orang yang luar biasa terhadap Nabi. Mereka ini makan kalau Nabi makan. Mereka ini minum kalau Nabi minum. Kalau Nabi berpuasa, mereka juga ikut berpuasa. Memang kelompok suffah ini orang yang bisa dikategorikan orang miskin. Tapi dalam urusan jihad, dia adalah orang yang paling terdepan, garda terdepan. Tidak mau di belakang, di depan. Suatu hari datang orang memberikan anggur kepada Nabi. Dimakan untuk yang ketiga kalinya. Rasulullah tersenyum, Masya Allah. Si miskin tadi bahagianya luar biasa. Tidak pernah menemukan kebahagiaan seperti kebahagiaan si miskin memberikan anggur untuk Nabi, lalu Nabi memakannya dengan tersenyum. Kira-kira kalau tersenyum itu enak ya kalau? Betul tidak? Betul tidak? Si miskin bahagia. Para sahabat heran. Kok aneh gak ditawarin? Sahabat heran. Biasanya Nabi bagi-bagi, kok sekarang ada bagi-bagi? Gimana? Bingung. Makan lagi oleh Nabi. Masya Allah. Tersenyum. Sahabat bingung. Ya Allah, ada apa ini? Selesai, sampai beberapa biji anggur itu habis. Senang luar biasa si miskin tadi. Pulang dengan gembira. Begitu si miskin sudah tidak ada di hadapan Nabi, sahabat memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, kami semua merasa keheranan. Biasanya kita makan sama,
Apa ini ya Rasulullah? Tersenyum Nabi. Tidakkah kalian lihat itu si miskin bahagia, aku makan anggur dan aku habiskan pemberiannya. Betul Nabi. Sengaja aku ini tidak memberikan anggur ini lawan kalian seberapa. Karena anggur yang pertama aku makan ini masam pahit. Yang perlu takutkan ikan marah. Yang perlu takutkan ikan tidak ridho. Yang kedua lebih masam lagi, pahit benar. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira yang hadir di pengajian sanggup nggak yang begini? Abdul Rahman sanggup? Nggak sanggup ya? Di belakang ada yang sanggup nggak? Mumpung ada jeruk masam ini, coba aja. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mulia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ikan lihat yang ketiga aku makan lebih pahit lagi. Allahu Akbar. Kalau kita macam-macam kita langsung protes. Mau benar ikan kasih aku pahit begini. Boleh di mana ikan boleh? Murah kan? Nah, kenapa ikan kasih aku? Kita pikir ini herbal gimana? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bashiru sallu ala Nabi. Ya. Wa'mur bil urfi, dan Nabi selalu memerintahkan kebaikan. Selalu memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Tidak pernah Nabi itu memerintahkan orang melakukan hal-hal yang tidak. Selalu memerintahkan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Artinya tidak ikut arus dari arusnya orang-orang yang tidak berilmu. Makanya orang alim itu tidak boleh menjadi makmum bagi orang bodoh. Orang bodoh wajib menjadi makmum bagi orang yang alim. Ya. Demikian juga di dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah memberikan pelajaran adab kepadaku, dan itu sebaik-baiknya pelajaran adab akhlak kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang memberikan pelajaran terhadap Nabi Muhammad tentang akhlak, ilmu, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui turunnya Al-Quran, belajar dari Al-Quran, kemudian Nabi beramal dengan apa yang dianjurkan dan dilarang dalam Al-Quran. Kalau begitu Nabi itu sebelum turunnya Al-Quran, turunnya ayat, Nabi belajar dari mana kesadaran jiwa tentang Allah. Nah, ini penting. Apakah Nabi itu membaca kitab-kitab pendeta-pendeta zaman-zaman dahulu? Tidak. Justru kesadaran itu timbul pada diri Nabi sendiri. Makanya Nabi menyendiri di Gua Hira, Gar Hira. Nabi sering tafakkur sebelum turunnya wahyu, umur 40 tahun. Melihat bagaimanakah langit diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Matahari, bulan, malam, siang, pasti di balik ini ada yang menciptakannya. Timbul pada diri Nabi pengertian ini. Sampai pada akhirnya turun wahyu, di mana Nabi pada saat itu berumur 40 tahun.
Yang perlu diketahui, Nabi belum pernah menyembah berhala, tidak ada. Atau Nabi ikut ajaran-ajaran orang-orang jahiliyah, tidak ada. Dari kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib beragama Islam, mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Abdul Muttalib, anak-anak Abdul Muttalib semuanya itu 18. Al-Harith, ada Al-Abbas, ada Hamzah, ada Abdullah, ada Abdul Ka'bah, ada Abdul Izzah, dan lain-lainnya. Ada Zubair, anak dari Abdul Muttalib, ya, beragama Islam, meneruskan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sini disebutkan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mempelajari aku tentang adab dan sebaik-baiknya adab. Bagaimana caranya ini? Apakah langsung Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada Nabi, ya Muhammad lakukan ini. Maksudnya di sini, turunnya Al-Quran ini memberikan pelajaran terhadap Nabi dan umatnya. Nabi beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan Nabi menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk dijauhi dalam Al-Quran. Ini maknanya. Jadi ikut panduan Al-Quran sama artinya ikut panduan Allah. Karena Al-Quran kalam Allah, Al-Quran dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu liutimma salihil akhlaq. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Masya Allah. Jadi Nabi ini memberikan pelajaran yang terbaik buat diri kita semuanya. Kita dianjurkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau belajar itu, belajarlah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, penerus Nabi. Siapa penerus Nabi? Ulama. Wujudnya ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris dari para nabi. Innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasal ilm. Sungguhnya Nabi itu tidak mewariskan harta, dinar, dirham, kecuali mewariskan ilmu. Nah, ilmu ini belajarlah dari ulama. Karena sekarang ini banyak orang tidak sadar. Zaman yang penuh dengan fitnah ini, biar ini dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari Islam, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari sunnah Nabi tanpa pian sadari. Contoh, dengan adanya produk-produk Android yang baru, HP, Samsung, Nokia, Oppo, dan lainnya. Kemudian hiburan-hiburan di dalamnya, games, nyanyian, sinetron, semua itu membuat pian lupa banyak membaca Al-Quran.
membuat pian ini sedikit membaca Al-Quran, sedikit membuka Al-Quran. Pian tidak sadar ini. Coba sekali lagi, ulun akan berikan tantangan, jujur, tidak boleh dusta. Kalau pian bolehkan ke rumah setiap hari lebih banyak membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, memegang Al-Quran, atau memegang HP. Sekali lagi, jangan malu-malu kucing, asalnya jadi kucing ya. Biasanya kalau di rumah lebih banyak membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, atau membuka HP, membawa HP. Jujur. Sudah jelas ya gitu. Kadang-kadang tidak baca Quran kecuali tahlilan Yasin. Kadang-kadang tidak membaca Al-Quran kecuali 1 kali saja, 2 kali saja. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu setiap hari lidahnya selalu basah dengan bacaan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang 10 kali khatman Al-Quran, ada yang 5 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali khatman Al-Quran 30 juz. Ini kadang-kadang murid-murid ini jangankan 1 juz, membaca aja 1 hari aja jarang-jarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat cara-cara mereka untuk menjauhkan pian dari Al-Quran. Lalu mereka membuat saingan tuan-tuan guru dengan membuat tuan guru Google. Sehingga pian ini jarang ada temuan datang ke tuan guru untuk memohon doa, karena tuan guru Google telah menyiapkan semuanya. Tuan guru Google, tolong bacakan doa, mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu Google yang bicara. Akhirnya dia menjadi cinta, menjadi pencinta, pengagum tuan guru Google. Nanti di alam akhirat biar dia suruh minta syafaat tuan guru Google itu. Gak ada syafaatnya tuan guru Google itu, gak ada. Dan ada pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berguru dengan tuan guru Google itu nanti kalau di akhirat dia panggil itu tuan guru pian itu. Tuan guru Google, mohon syafaat. Tuan guru-gurunya bingung, nggak ada, sudah baterainya sudah habis semua. Coba sekali-kali dia minta ijazah kepada tuan guru Google itu. Tuan guru, tolong minta ijazah. Sini bakal ngomong apa itu ijazah? Nah nanti, karena ilmunya, sanadnya tidak bisa dimintain pertanggungjawabannya. Itulah cara-cara mereka misionaris ini yang ingin menjauhkan Islam dengan produk-produk yang luar biasa, hiburan-hiburan murah, sehingga pian jauh dari Al-Quran, jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, Nabi jauh-jauh hari mengingatkan, sayati min ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang nanti suatu zaman dari umatku jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang berilmu. Fayabtalihumullah bi thalatha balayat. Allah akan memberikan 3 musibah. Salah satunya, wa yusallitullah sultanan daliman, akan dipimpin suatu kaum oleh seorang pemimpin yang zalim, jahat terhadap umat Islam, karena tidak ada pimpinan rohaninya.
Ini akibat jauh dari ulama, akibat jauh dari politik syariah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuan Guru tidak usah berpolitik, kurang setuju. Politik itu tidak boleh kalau politik kotor. Islam mengajarkan politik syariah. Kalau orang baik tidak berpolitik, nanti orang jahat yang berpolitik. Lalu kita dipaksa untuk tunduk dengan hukum yang ia buat. Gak masalah kalau ada Tuan Guru mau masuk ke DPR, bagus, jaga Islam di situ. Anak pian yang mau jadi anggota dewan, bagus, masuk ke situ, jaga Islam di situ, jaga di DPR sebagai barometer memantau dari keadaan, jaga Islam di situ. Nah kalau umpamanya DPR seberataan itu orang jahat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa membuat hukum, di mana hukum itu biar dipaksakan untuk tunduk dengan hukum itu yang melanggar hukumnya Allah. Seperti lihat bagaimanakah orang-orang yang jauh dari politik. Pada saat LGBT dilegalkan, dipaksa tunduk dengan hukum itu. Apa yang dia berbuat? Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ingat, segenggam kekuasaan itu dapat mengalahkan segudang ilmu. Kalau ada orang baik mau masuk di DPR, dukung. Mau jadi bupati orang soleh, dukung. Mau jadi presiden orang baik, dukung. Tidak ada larangan dalam Islam untuk berpolitik syar'i. Tidak ada larangan. Jadi kalau umpamanya orang baik-baik itu disingkirkan, tidak boleh berpolitik, orang jahat semuanya, akhirnya dia mencuri uang negara itu. Dan bayar pian. Uang pajak dicurinya, pian yang bayar. Nah, dari uang pajak dibuat membayar buzzer-buzzer, dibuat naudzubillah min dzalik. Itu akibat yang jauh dari politik. Gak masalah, boleh, bagus, tapi politik yang syar'i. Karena hakikatnya politik ini aslinya tidak mengenal halal dan haram. Aslinya politik itu tidak mengenal halal dan haram. Yang penting berhasil. Makanya biar lihat orang-orang yang menjadi masuk ke sini masuk, ke sini masuk, ke tempat ini masuk, ke naudzubillah min dzalik masuk. Tapi pada saat ada orang baik Islam kemudian mencampur adukan politik dengan politik syar'i, politik yang tidak terkendali tadi, politik yang brutal tadi menjadi santun. Makna politik itu apa sih? Cara. Itu makna politik. Kenapa dia tidak mau cara? Semua ada caranya. Berbicara, memberikan mau'izatul husna ada caranya. Shooting, live ada caranya. Berbicara dengan bini dia juga ada caranya. Bini juga bicara dengan suaminya ada caranya. Betul tidak? Betul tidak? Semua ada caranya. Itu politik. Cuma kadang-kadang politik itu disandarkan dengan partai. Itu politik, maknanya politik itu cara, strategi, siasat. Itu makna politik. Jangan anti politik. Umat Islam harus bangkit. Kalau biar anti politik, hancur ini negara ini. Orang baik menjauh, orang jahat yang akan memimpin. Kalau orang baik tidak didukung, orang jahat yang akan memegang peranan. Paham tidak? Paham tidak? Coba berpikir omongan
Kecuali kalau pemimpin itu yang luar biasa, ya seperti yang dia Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakar Siddiq, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti Harun Ar-Rasyid. Nggak apa-apa, nggak usah politik, tahlil aja di rumah, nggak masalah. Semuanya baik-baik kok. Semuanya sudah diatur dengan Islam kok. Sudah. Sekarang ini agama pian ini mau dihancurkan, paham tidak kan? Pancasila ini sudah mau diganti dengan Trisila, masih diam-diam aja. Ini Pancasila sudah mau diganti dengan Trisila, sementara pian asik main HP, asik nonton sinetron, misalnya hihihi, cuma begitu aja. Hancur ini negara ini. Kalau ingatkan saudara-saudara, sebelataan tahun 2024 harus ganti presiden. Ingat, kalau ingatkan dari kelompok sayap kiri yang tidak sebutkan sudah menyiapkan pembagian uang dan sembako. Hati-hati, jangan mau terjebak kedua kali. Hati-hati. Negara kita sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik. Hati-hati. Negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik. Yang lihat omongan pelut Kalimantan Timur itu, lihat aja. Kalau tidak betul-betul pemimpinnya nanti, bukan dulu mau fitnah, lihat aja. Yang ibu kota mau dipindah ke situ, makanya dulu mau dipindah ke Palangka. Selamat, alhamdulillah, pindah ke sana. Kasihan saudara-saudara kita yang di sana. Jangan akan lihat nanti. Tapi kalau pemimpinnya orang yang berprestasi, pemimpinnya orang yang bermartabat, akan mengembalikan Kalimantan Timur seperti semula. Makanya kita harus bersatu, umat Islam, para tokoh, para kiai, para guru, bersatu. Ayo bersatu. Nanti. Ini bukan kampanye, nanti. Ulun akan sebutkan sekarang ini, ulun akan berikan pemahaman lawan pian. Lihat calon-calon presiden itu, prestasinya apa aja. Biar lihat sendiri. Sekarang nggak usah mikir ke Jakarta mau lihat prestasi Anies ke sana, nggak perlu, di Google tuh ada. Tulis saja prestasi Anies apa, kelemahannya apa, tulis saja, lihat aja di sini. Kemudian yang kedua Ganjar, apa prestasi mereka, kasusnya apa, lihat. Jangan jadi orang bungul. Lihat kasusnya apa. Kemudian siapa lagi? Puan Maharani, bagaimana prestasinya? Kasusnya apa? Lihat, kan lihat sendiri aja. Nanti terakhir kita bergabungan dengan Tuan Guru. Terakhir nanti. Kalau kita panas sekarang keburu dingin. Masih setahun 3 bulan nanti aja. Ya, nanti sudah dekat-dekat kita akan memberikan kode nanti. Yang perlu lakukan bukan apa, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan agama, agar kita tidak terus-terusan diadu domba. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan Indonesia diberi keselamatan. Indonesia kembali menjadi baldatun wa thayyibatun wa dipimpin oleh seorang yang Islami, yang melindungi anak bangsa yang mayoritas atau yang minoritas. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Ayo kita lanjut. Waqala bu'ithu liutimma salih al-akhlaq. Aku diutus oleh Allah Ta'ala ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi budi pekerti Nabi itu sangat indah, sangat mulia. Dan ini diikutin kadang-kadang yang super berat itu oleh orang-orang yang khusus. Salah satu contoh, Nabi itu pada saat di Mekah itu tidak jarang kalau Nabi berjalan dilemparin kotoran. Suatu hari yang melempari kotoran itu tidak ada kotoran onta.
Kemana? Sakit ya Rasulullah. Sahabat diperintahkan ambil hadiah. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak usah kotoran, kalau pian jalan diantam batu kecil ya. Setiap hari kepala pian. Kira-kira dikasih hadiah tidak? Siapa yang memberikan hadiah? Acungkan tangan. Hari ini ulama akan lempar botol ke kepala itu. Ya Allah, begitu datang Rasulullah mengetuk pintu. Assalamualaikum. Masuk dulu bukan assalamualaikum. Maksudnya mengetuk pintu. Siapa? Muhammad. Oh, pasti Muhammad akan tinggal ini. Nah, di luar, di dalam mengambil mandaunya. Di luar para sahabat ini pendekar-pendekar semuanya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada pendekar-pendekar sahabat-sahabat semuanya, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Masya Allah, pendekar-pendekar semuanya berada di samping Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang Rasulullah pernah berdoa, berbisik, ya Ali, kau tidak akan mati dalam peperangan. Makanya Sayyidina Ali ketika ada peperangan berada di tengah, dia tidak akan mati. Ada apa Muhammad? Aku dengar ikam ini lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Ini hadiah dari aku. Masya Allah. Dikasih hadiah. Kita aja wah lalu pusing luar biasa. Orang buat salah kita caci maki, bukan hanya makan tidur bangun tidur dicaci maki terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada sabar. Bagaimana kita mengikuti ajaran Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini tidak akan bisa ditiru kecuali dari dzurriyyah. Kalau dzurriyyah bisa ditiru. Kalau bukan dzurriyyah, bukan nggak ada, sukar, sulit sekali. Kalau bukan darah Nabi, nggak bisa ya, sulit. Bukan nggak ada, sulit. Ini ulun kisahkan, tadi pagi ulun sudah kisahkan. Ulun dalam bidang hadis Abu Ya Abi Muhammad bin Ali al-Maliki. Jadi murid Habib Zaid ini juga murid Habib Muhammad bin Ali al-Maliki, juga murid Habib Salim bin Abdullah Syafii. Abu Ya itu kalau dari Mekah ke Madinah itu, di Madinah itu ada di tempat namanya Sultan. Di tempat Abu Ya sendiri. Habib Zaid perintahkan muridnya untuk datang membaca kitab di situ. Termasuk ulun membaca kitab kepada Abu Ya waktu itu. Demikian juga murid-murid Abu Ya yang level pertama, seperti Habib Tahir Kaf, seperti Habib Novel almarhum, Habib Novel almarhum, akhir Habib Tahir, demikian juga Abdul Qadir Al-Hawi, demikian juga tokoh pertama Lutfi Basari, Simosari Malang, seperti almarhum ketua MUI yang telah meninggal dunia Ki Abdul Muiz Tarmuzi, dan yang lainnya. Tokoh level pertama itu Abu Ya kalau datang ke Madinah diperintahkan datang ke Habib Zaid bin Ibrahim di sini, membaca kitab sama Habib Zaid bin Ibrahim di sini. Jadi murid Abu Ya itu yang level pertama murid Habib Zaid bin Ibrahim. Murid dari Habib Zaid itu ya juga murid dari Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Yang level pertama datang baca kitab kepada Abu Ya di situ. Masya Allah. Kita cerita sedikit tentang Abu Ya. Seorang wali min awliyaillah yang mempunyai ilmu wahbiyah laduni. Dan Habib Saleh pernah mendoakan khusus, dan beliau sangat cinta kepada Habib Saleh. Makanya kalau ada murid dari Abu Ya tidak cinta kepada Habib Saleh Tambun, bukan murid Abu Ya Muhammad bin Ali al-Maliki. Abu Ya itu mendapat barokah dari Habib Saleh Tambun juga. Singkatnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Ya ini diberikan oleh Allah Ta'ala
kemuliaan luar biasa. Alim, ilmunya seperti lautan tidak bertepi. Tampan, gagah, kaya raya. Bukan hanya kaya, tapi kaya raya. Kaya raya. Setiap hari itu Abuya itu selalu pesan menurut murid-murid yang ada di dalam itu kurang lebih 30 dus amplop. Kita aja satu amplop aja nggak pernah pesan tuh. Yang ada datang amplop. Ini 30 dus. Murid-muridnya itu diperintahkan masuk kamar sama Abuya, masuk kamar itu kamar tas kurang lebih ada 80 tas kayak orang haji itu, tahu kan? Tas haji umroh, tahu kan? Tahu? Isinya duit semuanya. Murid-muridnya ngitung duitnya koyuhan. Kalau murid turun kan koyuhan gak punya duit. Ini koyuhan banyak duit. Oh, salam Muhammad. Setiap hari kasih pulang. Tapi nggak berani memberi keluar kecuali ada perintah dari Nabi. Apalagi ada tamu datang bawa uang satu tas, nggak langsung dibuka, didudukin lagi. Diinjak dulu, ditaruh di kaki itu duit. Masya Allah. Ada nggak yang di sini ada uang 1 juta taruh di kaki? Ada. Yang ada taruh di atas di dalam lemari yang paling dalam. Injak, didudukin oleh Abu ya. Setiap tamu lihat kasih duit 500 rial. Akan tanggung 500 rial berapa di sekarang? Berapa 500 rial sekarang? Berapa Abu? Berapa Abu? Dia baru datang ini, berapa 500 rial? Ya kurang lebih 2 juta ada. Kasih bulan. Setiap hari Abuya itu selalu memberi keluar. Masya Allah. Makanya hartanya tidak pernah habis. Luar biasa. Suatu hari ada yang menghinanya di koran. Karena Abuya itu orang yang berani. Berani. Alim, berani. Dia hafal kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu berapa juz? Itu ada 15 juz itu. Hafal semuanya. Hebat. Luar biasa. Orang katakan hebat. Ilmunya jebol. Kelas dunia beliau. Satu hari ada yang menghinanya di koran. Dilihat sampai tersenyum. Perintahkan muridnya, sini ambil tas isi duit. Satu tas diisi duit. Dia datang kepada wartawan. Seorang diri datang, mana rumah? Ini sudah ikan duduk di mobil. Abuya datang. Tok pintunya. Assalamualaikum. Apakah kami pertama ini? Kalau ini menyampaikan pesan ini dari Abuya Muhammad bin Al-Maliki. Assalamualaikum. Bingung. Ini wartawan bingung. Siapa orang ini datang ngasih pesanan dari Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Sayyid itu kata-kata dari keturunan Nabi. Kalau di Hijaz, Mekah, Madinah itu Sayyid. Kalau di Hadramaut, ya 500 tahun ke bawah ini kata-kata Habib. 500 tahun ke bawah itu kata-kata Habib muncul. Dulunya ada namakan Syekh, ada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abu Bakar bin Said. Itu kata-kata Habib, kata-kata dari keturunan Duriyah. Ada sebagian negara menjulukinya Syarif. Nah, di Indonesia ikut Hadramaut, Habib. 500 tahun ke bawah ini muncul kata-kata Habib dari anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Kaget. Kemudian dihampirinya. Cio,
Maafkan Allah ya Allah ya. Orang tahu itu pian. Pian adalah Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, anak keturunan Nabi, cucu Nabi. Kata Buya, dari mana ikam tahu kalau aku anak cucu Nabi? Bukankah ikam sedang menghina aku kalau aku bukan anak keturunan Nabi? Ada alamat yang tidak pernah dilakukan kecuali anak cucu Nabi yang melakukan. Apa itu? Dihina, memberikan hadiah. Ini tidak bisa dilakukan ya, kecuali dari durian. Ada bukan durian, cuma sukar sekali, sulit sekali. Kalau bukan darah biru sulit. Kalau bukan darah biru sulit. Dihina, diberi hadiah. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Waqala bu'ithu liutimma salihal akhlaq. Aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memberikan, menunjukkan, memberikan pelajaran tentang akhlak yang mulia. Falamma kamulat fihi sallallahu alaihi wasallam hadal adab, athna Allahu alaihi biqaulihi. Setelah akhlak adab ini mulia, artinya setelah Nabi itu mengikuti ajaran Al-Quran, mengikuti bimbingan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya mengikuti Al-Quran. Kemudian akhlak Nabi ini mendapat pujian dari sang penguasa jagat raya ini. Allah dengan memujinya, wa indaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya akhlakmu ini ya Muhammad berakhlak budi pekerti yang baik. Artinya beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Demikian juga Allah perintahkan menjauhi apa-apa yang dijauhi di dalam Al-Quran. Jadi pelajaran akhlak ini penting kita ikuti. Kita ubah diri kita bertahap. Ubah bertahap. Pelan-pelan, mulai besok bangun malam, nanti malam bangun malam, tahajud, berakhlak yang baik, ya, wajah ceria, ya, tidak tersenyum kecuali dengan ada sebab-sebab. Jangan nanti berikan seadanya setiap ada orang. Allahu Akbar. Ini mungkin hutangnya belum bayar. Ya. Jadi itu, ini sudah 1 jam. Sudah 1 jam 8 menit. Ya, cukup. Orang tidak berani melewati kebiasaan guru. Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumi itu kalau ngajar 1 jam. Jadi lo nggak berani mau melangkahi sini. Yang penting barokah dan insya Allah bermanfaat. Amin amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Khususnya yang telah memberikan fasilitas Abah Fauzi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan kesehatan sempurna oleh Allah, diberikan kesabaran, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan saleh, cucu-cucunya dijadikan cucu yang saleh dan saleh, dan mudah-mudahan warga besar kita semuanya mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa sampai Mekah Madinah di Baitul Haram. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita. Mudah-mudahan menggantinya dengan sifat yang terpuji, sifat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, memberikan berkah terhadap diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu rahmat dan barakat. Ya Fatihil Bab, Ya Fatihil Bab, iftah lana kulli mughlaq bijahidil hasan. Kita doakan juga untuk guru Kiai Khairi, mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat dan afiat, diberikan barakah zahir dan batin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah pengumuman untuk bulan depan tanggal 28 untuk wilayah Jalan Anggrek dan 6, 28 November. Doakan ulun panjang umur. Amin. Abah Fauzi panjang umur. Amin. Tuan Guru Khairul panjang umur. Amin. Ulun akan doakan biar bisa berangkat panjang umur. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali bulan depan mengkaji bersama-sama mendengarkan ilmu Allah. 28 November. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok insyaallah di Langgar Al-Abrar. Sekali lagi besok di Langgar Al-Abrar salat subuh